bersama para ulama telah bermusyawarah untuk membuat area makam para ulama di Jawa Timur di Dusun Tambak dan mulai melakukan pembebasan lahan pada tahun 1986. Lokasinya tak jauh dari makam tua 3 orang Sayyid asal Istanbul, Turki. Makam yang ada sejak abad 13 itu sering dikunjungi Gusmik untuk melakukan riyadhah. 3 Sayyid yang dimakamkan di situ adalah Syekh Maulana Abdul Qadir Khairi bin Ismail Iskandariah, Syekh Maulana Abdullah Soleh bin Al-Istanbul, dan Syekh Maulana Muhammad Herman Ar-Rumman. Masalah makom yang ini ya, jadi sebelum di sini dibakar jadi desa ini sudah ada. Jadi ini ke Indonesia asalnya dari Turki, Istanbul, kali Roman 3. Nah, itu masih abadnya 1350. Sebelum Majapahit. Sudah 24 tahun Gusmik berpulang. Kiai harismatik ini meninggalkan banyak warisan penting dalam dakwah Islam di Indonesia. Gusmik lahir pada 17 Agustus 1940. Beliau adalah putra pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kiai Haji Jazuli Usman. Terlahir sebagai putra kiai besar, Gusmik mengemban tanggung jawab keumatan yang tidak ringan. Gusmik memilih melanjutkan perjuangan sang ayah di luar pagar pesantren. Gusmik memilih tak memimpin pesantren, tapi keluar untuk bertemu dengan orang-orang kecil dimanapun tempatnya. Tanpa atribut dan pakaian sebagaimana lazimnya seorang kiai, Gusmik masuk ke kafe, ke diskotik, bahkan tempat-tempat perjudian untuk berdakwah. Di tempat-tempat itulah Gusmik perlahan-lahan mengajak orang-orang untuk bertaubat. Kesabaran Gusmik berhadapan dengan orang-orang dari dunia ini melahirkan banyak rasa simpati. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mengikuti jalan Gusmik, bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidupnya, Gusmik dikenal memiliki banyak karomah. Satu di antaranya adalah beliau bisa menangkap isyarat dan perlambang masa lalu dan masa depan kehidupan seorang manusia. Mbah Ud, seorang ulama asal Sidoarjo yang juga dikenal memiliki perilaku yang qorikul ada sebagaimana Gusmik, terkenal sangat memuliakan Gusmik meskipun beliau jauh lebih sepuh ketimbang Gusmik. Masalah kisah Yaimi itu gini, Yaimi itu memegang pondok tidak mau. Jadi Yaimi tugasnya meluar, mencari besi-besi yang gosok jadi belur lumpur, diintaskan, jadikan emas. Semasa hidup, Gusmik mentradisikan Zikrul Ghafilin dan semaan Al-Quran Jantiko mantap. Gusmik berkeliling Indonesia untuk menghadiri rutinan amaliyah ini yang dilangsungkan oleh warga. Amalan Zikrul Ghafilin berisi pembacaan surat Al-Fatihah sebanyak 1000 kali dan Asmaul Husna sebanyak 1 kali.
Selain itu warisan Yaimi itu ya cuma semaan Quran, ada dikit kopilin itu. Ndak peninggalan dunia beranak ndak ada.